Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi teman-teman di Marvel dan Alif TV di segmen game roller coin ya teman-teman. Oke, baiklah teman-teman. Di sini saya ingin membacakan sebuah komentar dari Mas Bro Jiharkah 4096 ya, 4 jam yang lalu. Saya tak like sama ini, tak tulis ya. Oke bro, sudah saya balas. Oke bro, ini saya balas dengan konten. Oke, jadi hari ini saya ingin membuatkan konten untuk Mas Bro Jiharkah ini ya teman-teman, terkait dengan event miner ya atau crafting itu teman-teman, yang 9,2 juta power. Oke, maksudnya apa? Jadi di sini teman-teman ya, ada sebuah event namanya Sail Away with Luxury Yacht Club ya, yaitu yacht event. Dimana mungkin Mas Bro-nya yang melihat ini ya, kapal besar ini ya, yaitu Big Boss senilai 9.200 giga hash ya. Memang gede banget teman-teman, gede banget ini powernya. Ini teman-teman ya, ini beberapa jenis pesawat, beberapa jenis kapal laut ya dengan kekuatan minernya teman-teman. Dan yang paling kecil adalah Crystal Soar senilai 142.500 giga hash. Jadi hari ini saya ingin menilai dari hal yang terkecil ya teman-teman, yaitu dari contohnya yaitu Crystal Soar. Ya mungkin saja saya bisa salah teman-teman, tapi ini berdasarkan penilaian saya dari yang sudah ada, maksudnya dari crafting offers yang sudah ada ya teman-teman. Oke, kita akan langsung menuju ke halamannya langsung ya teman-teman. Di sini ini kan blogspotnya ini tadi teman-teman, blognya ini ya, blog. Sedangkan ini adalah eventnya. Kita bisa klik di sini ya teman-teman. Nah, ini kita sama ini menuju ke sini ya. Kita menuju ke crafting offers yaitu Sunset Season 1. Nah, pokoknya season 1 lah teman-teman. Masih ada 6 hari 0 jam sama 33 menit. Masih lama banget, masih semingguan teman-teman. Nah, di sini yang akan saya berikan contoh yaitu Crystal Soar ya, yang ini tadi teman-teman. Crystal Soar itu yang ini ya, Crystal Soar ini teman-teman. Yaitu 142.500 kekuatannya, 142.500 sama persis ya teman-teman ya. Crystal Soar membutuhkan kurang lebih 2650 untuk partsnya ya, 3 part sekaligus 2650-an ya. Kalau teman-teman sudah nyicil ya saya kira worth aja. Tapi ini penilaian saya berdasarkan kalau misalkan kita belum punya loh. Biasanya kan kita jualan parts teman-teman. Kalau belum punya, jadi kan kita harus mengumpulkan dari awal kayak gitu dengan craft price 1 RLT. Oke teman-teman, saya sudah membuatkan hitung-hitungannya ya di sini teman-teman. Jadi ini hitung-hitungan minimum ya teman-teman, terkait juga contohnya tadi adalah contoh dengan gigahash yang paling minimum ya. Crystal Soar kan paling minimum. Nah, ketika kita per hari misalkan mengerjakan daily task kayak gitu ya teman-teman, kita per harinya bisa mendapatkan minimum kan 200-an RSD. Tak kasih warna hijau, bisalah kayak gini. Dan kemudian jika diberikan parts ya per harinya itu misalkan kita sial banget gitu, kita dapat kotaknya warna putih 175 ya, 175 itu 5 kali lah. Nah, 200 RST kan bisa diberikan 5 kali. Makanya kita bisa mendapatkan paling sial kita bisa dapat sekitar 875-an ini teman-teman. Sial banget. Kalau kita agak mujur kita bisa mendapatkan 1125 ya partsnya ya, jumlah partsnya segini ya teman-teman. Kalau sial banget dapat segini, kalau agak-agak sial ya segini. Kalau misalkan dapat ungu sama gold ya lumayan. Nah, semisal gini teman-teman, harga parts kalau yang sekarang yang terbaru kan sekitar 16.000 sampai 17.000 ya. Kemarin gitu saya juga sempat sial teman-teman, minim, makanya saya tulis minimum. Paling sialnya harganya cuma sekitar 0,0013 kayak gitu, atau 0014 lah kayak gitu. Tapi kita bahas aja yang paling sial ya, 0,0013. Kalau misalkan harga misalkan ini ditukarkan dengan RST loh teman-teman ya, parts yang 875 ya dijual ya dengan harga 0,0013, kita bisa mendapatkan 1,3 RLT, 1,3 lebih lah. Kalau misalkan parts sejumlah
agak beruntung, misalkan ini kita agak beruntung dapat 1125 dijual dengan harga 0,0013, kita bisa menghasilkan per harinya 1,4 RLT per hari ini teman-teman ya. Kalau misalkan kita jualan dengan harga segitu paling sial itu teman-teman. Jika tidak crafting maka selama 9 hari, kenapa 9 hari nanti saya akan jelaskan, kita bisa antara minimal dalam kondisi yang terburuk ya, per 9 harinya kita bisa mendapatkan antara berapa ini, 11,7 sampai dengan 12,6 RLT dari jualan parts kayak gitu teman-teman. Kalau misalkan kita nggak crafting, kita bisa mendapatkan 11,7 sampai 12,6 RLT per 9 harinya, itu dengan harga yang paling jelek teman-teman. Nah sekarang jika digunakan untuk crafting teman-teman ya, satu hari kalau paling buruk kita dapat 875 parts ya, paling buruknya ya teman-teman. Maka dibutuhkan 3 hari untuk hasilkan kurang lebih 626 ya. Kalau satu harinya dapat 875, kita bisa mendapatkan 2625. Nah ini saya akan menjelaskan lagi di sini teman-teman. Misal ini contoh, aduh kok angel menurut pointernya mana ini teman-teman. Oke. Karena sambil ngerekam berat teman-teman ya, jadi nggak kelihatan pointernya. Misalkan kalau misalkan ya satu harinya itu berapa ini, 1125 misalkan 11 teman-teman dek 1125 misalkan kayak gitu ya teman-teman. Misalkan per harinya kalau agak beruntung dapat 1125, maka butuh berapa hari? Kalau misalkan 1125 ini 1125 kali misalkan 3 ya, kali 3 sama dengan ada 3375 ya, kira-kira segitulah teman-teman. 3375 3375 kayak gitu teman-teman ya. Sedangkan yang dibutuhkan berapa tuh teman-teman? Sedangkan yang dibutuhkan itu kalau kristal soar adalah 2650. Kalau paling sial sekalipun insya Allah pasti kita bisa teman-teman. Jadi perharinya antara kita dapat parts kira-kira segini ya, maka butuh 3 hari untuk mendapatkan 2625 dan juga 3375 ya, untuk memenuhi apa yang diperlukan di parts di crafting tersebut. Dan karena parts yang dibutuhkan 3 teman-teman, maka untuk crafting kita butuh kurang lebih 9 hari ya teman-teman ya. 3 hari untuk satu parts, 3 hari untuk satu parts, 3 harinya untuk satu parts. Ada butuh 9 hari untuk semisal miner kristal soar plus 1 RLT ya. Ini 3 hari, 3 hari, 3 hari plus 1 RLT ya. 6 9 hari 10 gak usah dihitung. Kurang lebih 9 harian, kemudian plus 1 RLT kayak gitu teman-teman ya. 9 hari loh teman-teman ya. Jika tidak crafting tapi beli di marketplace, maka nah sekarang kita coba kalau misalkan kita beli di marketplace teman-teman. Ini marketplace ya, ini sudah saya setting harga sekitar berapa tadi, 11,3 sekitar gini aja teman-teman, 11,7 sampai 12,6 ya teman-teman. 11,7 cetak kayak titik nih karena ya nggak bisa teman-teman, antara 11 gitu aja ya sampai 12,3 sampai 12 gitu aja kita oke ya. Kalau miner seharga segitu kira-kira dapatnya ya ini yang paling murah teman-teman. Kita pakai yang paling murah low sama high. Nah ini yang low itu maksudnya rendah ya. Yang paling rendah kita itu mendapatkan, kalau yang paling rendah dengan harga 11 RLT kok lama banget ini muter-muternya. Nah kita bisa mendapatkan sekitar 180 GH ya teman-teman. Kalau ini dapat 142 GH loh teman-teman. Ayo, TH itu sama dengan GH teman-teman, sama aja ya. GH sama TH ini kan yang penting jumlah ininya 180.000. Kalau yang ini 142. Menurut teman-teman gede yang mana? Ini yang paling jelek loh teman-teman, yang paling jelek. Oke kita cek ada yang kedua misalkan ya, yang rare yang ini ya teman-teman.
yang 11 ya, 11 RLT. Kita bisa dapat apaan sih? Kalau tadi yang di sini 142.500 TH atau GH sama aja ya. Di sini yang penting jumlahnya ya 142.500. Untuk yang terjelek kedua, oh ini malah jelek banget ini, tapi ikannya gede ya. Ini beda ini ya. Oke, langsung aja ya, jangan harga, kita langsung aja quantity, jumlah, price, harga. Yang paling mahal, yang paling malah fotokopi ini aku. Yang paling mahal ya kan, kurang lebih yang enggak udah yang 11 aduh, miners. Kemudian tadi malah hilang teman-teman, gara-gara pointernya hilang. 11 sampai dengan 12. Oke. Saya teman-teman. Oke. Nah, ini Desert Drifter lumayan ya teman-teman. Dream Surfer, Dream Runner, Moon Knight kayak gitu-gitu. Sampai pada yang terakhir aja, yang 12 kita bandingkan teman-teman. School and Fire misalkan tengah-tengah ya, sampai yang terakhir. Karena gini teman-teman, tuh harga ini kadang-kadang ngawur ya teman-teman. Miner jelek dijual mahal. Ini malah dapat 220 teman-teman yang Dream Runner. Kalau yang ini belum. Dream Runner dapat 220, padahal ini cuma 142 ya. Terus kok lama banget tuh teman-teman muter-muternya. Misalkan Capri, misalkan berapa ini Capri atau Bluebird, bisa kita buka satu persatu teman-teman. Ini 199, bonusannya kosong kan, gak mesti ya teman-teman, gak mesti, kita bisa cari-cari gitu. Nah, intinya apa tuh teman-teman? Intinya bagi saya sendiri ya, kalau misalkan kita memang istilahnya pengen mengumpulkan apa yang orang lain tidak punya kayak gitu ya teman-teman, oke lah, kita bisa melakukan istilahnya crafting offers. Tapi bagi saya sendiri yang saya cari itu bukan itunya teman-teman, tapi jumlah gigahash-nya ini teman-teman. Ini malah jelek, ini mahal, jelek kayak per ini. Terus kemudian ini juga sudah mahal, jelek ya, tapi hanya gede bonusannya. Terus kemudian ini walah ini tambah jelek lagi nih. Gak mesti teman-teman ya, untuk harga tidak pasti, tapi kita bisa memilih. Dan ternyata di marketplace tadi kita juga bisa melihat sendiri ya teman-teman, bahkan dengan harga yang jauh lebih tinggi, yang sepeda motoran itu loh, itu juga jauh lebih murah daripada kita melakukan crafting offers seperti penawaran yang ada di sini. Nah, dikembalikan lagi jawabannya untuk Mas Bro Jiharkah yang 4086 ini worth atau tidak. Nah, bagi saya sendiri kurang worth, karena kita juga bisa beli dengan harga jauh lebih murah dan juga lebih gede TH-nya ya, powernya. Tapi kalau teman Mas Jiharnya kepengen ya mendapatkan sesuatu yang orang lain belum punya duluan, saya kira ya worth aja atau cukup berharga saja. Oke, seperti itu ya jawabannya dari saya teman-teman. Juga buat Mas Jiharkah, spesial buat Mas Jiharkah. Terima kasih sudah menyimak video dari Marvel dan Alif TV. Semua dikembalikan lagi kepada teman-teman, apakah cukup worth ataukah enggak, itu analisa dari saya. Oke, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.